Peluang timnas Indonesia untuk melalui babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 26 memang cukup berat. Apalagi kita tahu kan, banyak banget drama yang mengiringi perjalanan timnas selama ini. Akan tetapi salut kepada semua elemen timnas yang tetap solid dan tak tergoyahkan. Dan pertandingan melawan Arab Saudi adalah sebuah langkah awal bagi Garuda untuk mencoba menggapai impian tampil di supremasi terbesar jagat sepak bola. Jelas, kita pun mengerti kalau pasukan Roberto Mancini adalah salah satu tim elit di Asia. Terlebih mereka juga main di kandang sendiri. Maka adalah hal yang wajar kalau 80% lebih banyak yang menjagokan Arab Saudi. Akan tetapi SCFF sepertinya dibuat kaget oleh suatu kabar yang menyebutkan kalau aliansi WNI di Timur Tengah siap datang ke Arab untuk mendukung langsung timnas Indonesia. Sesuatu yang membuat kekhawatiran tersendiri karena bisa aja segala sesuatu yang terjadi saat di Piala Asia terulang manakala Indonesia benar-benar tampil layaknya tuan rumah di kandang lawan. Ngomongin sepak bola, jelas kalau Indonesia adalah salah satu negara yang paling gila fansnya kepada olahraga yang satu ini. Mulai dari tingkat tarkam sampai profesional, pokoknya penontonnya selalu ramai walaupun kadang juga ya sering bertindak di luar nalar sih. Tapi intinya, soal urusan sepak bola, Indonesia memang dikenal punya basis supporter yang luar biasa. Bahkan bukan rahasia lagi, kalau dimanapun timnas main, pasti selalu ada supporter Indonesia di sana. Namun tentu saja yang paling membekas saat di Piala Asia kemarin, entah itu senior ataupun U23. Pokoknya tiap Indonesia main berasa tuan rumah. Hal itulah yang pada akhirnya membuat pemerintah Qatar merasa kagum sekaligus heran ketika itu. Karena selain timnasnya yang disorot, supporter Indonesia juga banyak mendapatkan sorotan dari media-media internasional berkat aksi kreatif dan unik-unik dalam mendukung Garuda bertanding. Yap, sebagaimana kita tahu kalau di laga perdana grup C nanti, Indonesia akan main di kandang Arab Saudi, King Abdullah Sports City. Dan pihak Arab pun juga sudah membuka tiket bagi supporter Indonesia di beberapa titik dengan harga yang murah. Namun sepertinya, SCFF mulai sedikit menyesali keputusan ini usai mereka mendengar kabar kalau semua WNI di Timur Tengah kabarnya akan beraliansi datang ke Arab buat mendukung Indonesia main. Di mana kabar tersebut disampaikan oleh koordinator Garuda Qatar, Dadan Juarsa. Ya, menurut Dadan, pasukan WNI yang ada di Qatar siap datang langsung ke Arab untuk mendukung Indonesia. Selain itu, ada juga dukungan dari WNI di negara Timur Tengah lainnya yang tergabung dalam GCC Garuda Indonesia. Di mana GCC sendiri merupakan kepanjangan dari Gulf Cooperation Council atau perkumpulan supporter timnas Indonesia di Timur Tengah, yaitu dari Qatar, UAE, Arab Saudi, Bahrain, sampai Kuwait. Nah, dari semua itu pokoknya dijamin akan ada banyak yang datang langsung ke Arab dan bersatu dengan WNI yang ada di sana. Sedangkan bagi yang nggak bisa berangkat, akan disediakan tempat khusus buat nobar. WNI di Qatar akan datang langsung ke Arab Saudi untuk mendukung aksi timnas Indonesia. Tadinya mau konvoy lewat darat, tapi ke Jeddah terlalu jauh, harus menempuh perjalanan 15 jam. Akhirnya kita menggunakan pesawat. Penjualan tiket untuk blok supporter timnas Indonesia sudah sold out. Nanti kita ada event nobar laga timnas Indonesia versus Arab Saudi juga di Doha. Dihadiri langsung Pak Dubes, ucap Dadan Juarsa. Saya pribadi tidak hadir langsung ke Arab Saudi, namun WNI di Bahrain akan nobar pertandingan di Wisma Duta Besar Bahrain. Jelas Bodi Fernandes yang akrab disapa Bondes, WNI yang menetap di Bahrain.
Sementara itu, mendengar kabar yang ada, pihak SCFF tampaknya beneran agak nyesel memberikan jatah tiket yang cukup banyak kepada supporter Indonesia. Mana harganya murah lagi? Sebab bisa jadi King Abdullah Sports City yang harusnya jadi kandang Arab malah berubah mirip kandang Indonesia. Dan itu pun sejatinya pernah juga dialami Qatar U23 saat menjamu Indonesia di Piala Asia U23. Terlebih bukan rahasia lagi kalau supporter Indonesia ini berisiknya minta ampun. Dalam 90 menit, para supporter bisa full gak berhenti bernyanyi dan berteriak untuk memberikan semangat. Sehingga sedikit banyak itu akan jadi keuntungan bagi pemain Indonesia secara mental. Di sisi lain, Mancini pun kayaknya juga menyadari potensi bahaya yang akan ditimbulkan Indonesia. Bukan apa-apa, sebagai pelatih dengan jam terbang tinggi, ia tahu betul sulitnya melawan tim yang justru nggak diunggulkan. Hal itu lantaran mereka akan tampil tanpa beban dan bisa bermain sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Beda dengan tim yang diunggulkan, tekanan untuk bisa menang dirasa jauh lebih besar. Dan itulah yang sekarang sedang dirasakan Mancini dengan skuadnya. Gimana nggak? Dari sisi ranking, Arab unggul jauh. Dari sisi pengalaman pun juga begitu. Lalu dari sisi non-teknis, mereka tuan rumah. Dan yang paling utama, ya keberadaan sosok Mancini sendiri sebagai pelatih kelas dunia yang pernah berjaya bersama Inter Milan, Manchester City, serta timnas Italia di Euro 2020. Maka dari itu hal yang wajar juga kalau Mancini menerapkan latihan super keras kepada pemainnya, serta peran pemerintah dalam menyiapkan segalanya agar Arab Saudi bisa menang di laga perdana, termaksud ya mengirim Menteri Olahraga untuk memantau langsung persiapan The Green Falcon. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Indonesia nggak boleh gentar ketika pertandingan nanti. Percaya aja, kalau skuad Garuda juga nggak kalah keren kok. Iya loh beneran, di belakang kita punya pemain-pemain berpengalaman macam Jay Sesh, Sandy Walsh, Kelvin Verdonk, Shane Patinama, sampai Rizky Ridho. Di tengah kita punya pemain seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Chu, sampai Marcelino yang pastinya bisa memberikan sesuatu di pertandingan nanti. Di depan keberadaan Rafael Strijk, Wahaji Mode Gundul, plus 3 real striker yang udah digembleng Yong Gi-hun. Diharapkan bisa memberikan perlawanan ke barisan belakang Arab yang dikomandoi oleh bek imut Ali Al-Bulaihi. Intinya, yang kurang dari Indonesia dari Arab ya murni pengalaman aja. Sebab bagaimanapun dibandingin Arab, tim Indonesia ibarat kata pemainnya baru-baru. Namun secara kualitas per individu, ya tadi kita nggak kalah. Pokoknya selama mental dan fokus bisa terjaga, insya Allah hasil baik itu bisa diraih. Karena di kehidupan yang fana ini, semua bisa dilawan kecuali Tuhan dan orang tua, oke? Dan kalau masih ada yang bilang kami jumawa, agak lain sih. Kami itu hanya optimis dibalut realistis. Lagian kalau menyebarkan pesan semangat masa nggak boleh sih? Harus gitu merengek memohon belas kasihan? Di mental macam apa itu? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.